Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Holida dengan NIM 204050101. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang uang dan fungsinya. Yang pertama, tentang definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Ketika pada zaman dahulu, zaman pra-Islam, awalnya itu alat tukar-menukar berupa emas dan perak, sehingga orang-orang pada zaman dahulu ketika melaksanakan jual beli atau dalam transaksi kegiatan ekonomi, itu alat tukarnya berupa emas dan perak yang berupa uang dirham dan uang dinar. Namun selang beberapa kemudian, alat tukar sudah berubah menjadi uang kertas, lalu kemudian uang giral atau juga uang elektronik seperti money yang digunakan dalam kegiatan ekonomi sebagai alat tukar. Contohnya ketika orang ingin membeli makanan, pada zaman sekarang biasanya tuh sebagai alat tukarnya dengan menggunakan uang kertas atau uang logam. Jadi kalau di Bank Indonesia itu berupa uang rupiah. Selanjutnya, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya itu ada 2 jenis. Yang pertama, uang logam terbuat dari emas dan perak. Nah, pada zaman dahulu disebut uang dirham dan uang dinar. Namun pada zaman sekarang itu terdiri dari stainless, aluminium, atau dari kuningan. Yang kedua, uang kertas seperti uang rupiah, uang dolar, dan lain sebagainya yang terbuat dari kertas. Selanjutnya, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan uang tuh juga ada 2 jenis. Yang pertama, itu uang kartal. Itu seperti uang kertas dan uang logam yang diciptakan atau dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berupa rupiah. Yang kedua, uang giral berupa cek, giro, deposito, dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, jenis uang menurut nilainya ada 2. Pertama, uang penuh. Nah, nilai uang yang dengan barangnya sama seperti nilai emas yang dijual jika diuangkan menjadi sama. Nilainya itu sama-sama penuh. Nah, meskipun itu emas tersebut akan dipotong, tetap sama nilainya. Yang kedua, uang kartal seperti uang yang berupa nominal tertulis, contohnya uang yang bernilai Rp10.000. Di sana tertulis nominalnya sebagai tanda uang dengan jumlah tersebut. Nah, namun uang itu apabila sobek, maka uang tersebut tidak akan bernilai karena nominalnya sudah bukan tandanya lagi. Selanjutnya, fungsi-fungsi asli uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Nah, itu merupakan termasuk fungsi utamanya uang. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung untuk menghitung kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Contohnya ketika membeli makanan, pembayarannya dengan uang, maka jual beli tersebut sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Jika seorang punya utang emas, boleh membayarnya menggunakan uang sesuai dengan harga emasnya. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya orang kaya menimbun uangnya di bank atau bisa disimpannya sendiri. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seperti memiliki kekayaan sawah di Jember, kemudian dijual, barulah uangnya bisa dibeli sawah lagi di Situbondo. Jadinya sawahnya tidak dipindah, hanya kekayaannya saja yang berpindah. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, ketika transaksi jual beli ekonomi berjalan, maka kegiatan ekonomi pun berjalan. Hal ini menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, sebagai alat tukar saat jual beli transaksi dengan uang. Sama halnya
kita membeli rumah, kita tukar dengan uang. Yang kedua, sebagai alat hitung, untuk menghitung kekayaan, semisal kekayaan si A 1 miliar. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan kekayaan, seperti menyimpan uang di bank atau menyimpannya sendiri. Sekian video tanggapan atau rangkuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.